Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Robi Firmansyah di channel YouTube RMP Kejar Tayang Production dalam acara baru RMP Intake. Dalam episode RMP Intake yang perdana ini, saya akan membahas sesuatu yang sedang booming saat ini dan sedang menjadi pusat perbincangan. Tentang apa itu? Ya, saya akan membahas tentang AI, lebih tepatnya tentang dampak negatif dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sebelum kita membahas tentang dampak negatif dari AI yang bisa saja 5 atau 20 tahun ke depan bisa memusnahkan umat manusia. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu AI. Buat teman-teman yang mungkin sebenarnya udah pada tahu lah ya tentang AI itu apa, tapi saya akan membacakan sedikit atau mengulas sedikit tentang definisi AI itu sendiri. AI atau Artificial Intelligence adalah sebuah simulasi proses kecerdasan manusia yang diterapkan pada suatu mesin, terutama sistem komputer. Nah, AI atau kecerdasan buatan dikenal sebagai teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan manusia di masa depan. Jadi, kalau dilihat dari definisi AI itu sendiri, jadi tujuannya itu untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan manusia gitu. Tapi mungkin bisa saja bisa berdampak negatif untuk kehidupan manusia itu sendiri gitu. Nah, AI atau Artificial Intelligence ini diciptakan pertama kali oleh Geoffrey Hinton yang sering disebut sebagai bapak kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, keluar dari raksasa teknologi Google. Nah, berikut adalah kelebihan dari AI atau Artificial Intelligence. Ada 3 kelebihan utama dalam AI. Salah satunya untuk mengurangi potensi terjadinya human error. Nah, mungkin teman-teman sering mengalami salah satunya saat melakukan pengetikan atau pembuatan skrip atau pembuatan program, atau mungkin untuk editing video atau foto, seringkali kita melakukan kesalahan. Nah, dengan AI ini kita dipermudah dan akan mengurangi dari potensi terjadinya human error tersebut. Nah, yang kedua, untuk memudahkan penggunaan gadget. Mungkin sudah nggak asing lagi ya bagi teman-teman untuk menggunakan gadget, salah satunya yaitu smartphone, laptop, iPad, dan yang lainnya lah. Nah, dengan adanya AI ini kita lebih dipermudah lagi gitu untuk penggunaan gadget tersebut. Nah, untuk yang ketiga, yaitu membantu dalam pemecahan masalah. Mungkin teman-teman sering mengalami saat ada masalah atau pertanyaan, atau mungkin seperti saya, ketika ada pertanyaan dari dosen saya tidak bisa menjawabnya. Ketika saya sudah buntu, maka saya akan mencari jawabannya dengan menggunakan bantuan AI, yaitu menggunakan ChatGPT. Nah, di sana kita tinggal masukkan perintahnya atau apa yang kita cari, maka jawabannya akan dijelaskan dengan gamblang di sana gitu. Oke, salah satu kerugian atau kelemahan dari AI ini yaitu keterbatasan dalam pemahaman konteks. Meskipun AI dapat mengenali pola dan informasi dari data yang diberikan, namun AI tidak dapat memahami konteks yang lebih luas dari data tersebut. Contohnya seperti ini. Misalkan kita mencari sesuatu, namun AI ini malah memberikan jawaban yang berbeda. Nah, seperti itulah. Atau ketika kita melakukan editing foto menggunakan aplikasi Photoshop dengan bantuan AI, nah misalkan kita ingin foto paus dengan ukuran paus yang besar, dengan gigi yang banyak misalkan, tapi dari AI ini hanya menampilkan paus kecil dan juga gigi yang kecil juga. Mungkin gitu, karena tidak semua hal bisa Anda dapatkan dengan AI ini untuk saat ini, tapi untuk kedepannya kita tidak tahu apakah AI akan lebih pintar dari kita. Sebelumnya, pencipta AI yaitu Hinton dipekerjakan oleh Google 1 dekade yang lalu untuk membantu mengembangkan teknologi AI di perusahaan. Dan pendekatan yang dia rintis telah membuka jalan bagi sistem yang ada saat ini seperti ChatGPT. Pria berusia 75 tahun ini kini mengaku dan menyesal kontribusinya dalam pengembangan AI. Ia mengatakan hingga tahun lalu masih percaya bahwa Google telah menjadi pengelola yang baik dari teknologi AI ini. Namun, hal itu berubah setelah Microsoft mulai memasukkan chatbot ke dalam mesin pencari Bing.
Hutton menyebut chatbot AI cukup menakutkan karena mereka dapat menjadi lebih cerdas daripada manusia dan dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan. Nah, AI mampu menghasilkan banyak teks secara otomatis sehingga Anda bisa mendapatkan banyak spam bot dan juga informasi yang lebih efektif. Nah, hal ini akan memungkinkan para pemimpin otoriter untuk memanipulasi para pemilih mereka. Kata Hutton dilansir dari The Guardian, saya sampai pada kesimpulan bahwa jenis kecerdasan yang kita kembangkan sangat berbeda dengan kecerdasan yang kita miliki, katanya. Jadi, seolah-olah Anda memiliki 10.000 orang dan setiap kali satu orang mempelajari sesuatu, semua orang secara otomatis mengetahuinya. Dan begitulah cara chatbot ini bisa mengetahui lebih banyak hal daripada satu orang saja. Kekhawatiran Hutton dalam jangka pendek adalah sesuatu yang telah menjadi kenyataan. Seperti orang tidak dapat membedakan foto dan video dan juga teks yang dihasilkan oleh AI yang membanjiri internet. Nah, Anda juga bisa mendapatkan informasi yang saya ulas barusan di mediaindonesia.com. AI bisa sangat mengancam karena dapat dilatih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berbahaya, seperti menyebarkan berita dusta, mencelakai, hingga membunuh manusia. Bahkan dalam skala yang lebih mengerikan, menjadi mesin perang yang sangat efektif dan tidak memiliki perasaan. Sebelumnya saya sudah melakukan survei dari berbagai sumber, salah satunya dari liputan6.com. Nah, di sini saya tertarik pada satu pembahasan, satu artikel tentang para pakar teknologi memperingatkan bahaya dari AI tersebut. Sejak kepopuleran ChatGPT meningkat drastis, teknologi artificial intelligence seringkali menjadi bahan perbincangan para pakar. Nah, berbagai perusahaan teknologi pun berbondong-bondong menciptakan teknologi kecerdasan buatan tersebut. Melihat perkembangan teknologi AI yang semakin pesat, beberapa pakar teknologi memperingatkan adanya potensi bahaya dari teknologi AI tersebut di masa mendatang. Ya, AI alias kecerdasan buatan ternyata tidak hanya bisa berguna bagi kehidupan manusia, melainkan juga bisa jadi ancaman tersendiri jika disalahgunakan oleh penggunanya. Berikut adalah beberapa pernyataan dari beberapa pakar yang memberi peringatan akan bahaya dari AI di masa mendatang. Salah satunya dari pencipta AI itu sendiri, yaitu Geoffrey Hinton. Dikenal sebagai bapak kecerdasan buatan, Geoffrey Hinton awal Mei lalu mengatakan mundur dari perusahaan raksasa teknologi yaitu Google setelah bekerja lebih dari 1 dekade dan menjadi salah satu tokoh terkemuka di bidang AI. Sebelum meninggalkan perusahaan Google, Geoffrey mengingatkan bahaya kecerdasan buatan atau AI itu. Dalam wawancaranya dengan CBS News di bulan Maret lalu, ia mengatakan bahwa AI bisa saja menghapus umat manusia dengan kecerdasannya, karena hal itu mungkin saja terjadi. Geoffrey memprediksi bahwa AI akan menjadi lebih cerdas daripada manusia dalam rentang 5-20 tahun mendatang. Ia mengaku masih meneliti sehingga pendapatnya tersebut mengenai AI dapat mengambil alih pekerjaan manusia bisa saja salah. Geoffrey bahkan mengungkapkan dia menyesali pekerjaannya dan menyebut bahaya AI chatbot cukup menakutkan. Ia melakukan berbagai penelitian di bidang AI, khususnya terkait neural network dan deep learning yang menjadi landasan lahirnya teknologi AI semacam ChatGPT. Neural network dalam teknologi AI merupakan sistem yang mirip dengan otak manusia dalam belajar dan memproses informasi. Hal ini dapat memungkinkan teknologi AI dapat mempelajari berbagai pengalaman layaknya manusia yang kemudian dikenal sebagai deep learning. Lebih lanjut, Geoffrey khawatir teknologi AI di masa mendatang menimbulkan ancaman bagi umat manusia karena mereka mempelajari perilaku tak terduga dari kata yang mereka analisis. Selanjutnya pendapat dari Elon Musk. Siapa yang tidak kenal dengan Elon Musk? Dilansir dari laman CNN, Elon Musk baru ini mengungkapkan pendapatnya akan potensi bahaya AI di masa mendatang karena dapat mengakibatkan kehancuran peradaban. Menurut Elon, bahaya AI lebih besar dibanding desain pesawat yang salah urus dan pemeliharaan. Atau juga lebih bahaya dari produksi mobil yang sangat buruk. AI memiliki potensi betapapun kecil kemungkinannya tapi tidak sepele.
AI memiliki potensi-potensi kehancuran peradaban, ungkap Elon. Selanjutnya pendapat menurut Bill Gates. Sebagai pendiri perusahaan Microsoft, Bill Gates juga memperingatkan mengenai potensi bahayanya AI. Dilansir dari CNBC, kemunculan AI menurutnya akan mengubah masyarakat dengan cara-cara yang berpengaruh. Paling berbahaya adalah ketika teknologi diterapkan dalam kondisi peperangan. Tempat yang menurut saya paling prihatin adalah sistem senjata, kata Gates. Namun demikian, menurut Gates, meskipun manusia memiliki keterampilan yang terbatas dalam mengolah data dan jumlah besar, AI memiliki potensi yang lebih besar untuk memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat. Kemampuan AI dalam mengorganisir dan menganalisis data dalam skala yang luas melebihi kemampuan manusia, sehingga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif yang lebih besar juga. Nah, tadi beberapa pendapat dan juga ulasan mengenai AI itu. Dapat disimpulkan bahwa AI dapat sangat membantu manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Namun juga dapat berbahaya tergantung kepada pengguna dari AI tersebut. Untuk apa dan siapa yang menggunakannya. Maka bijaklah dalam penggunaan teknologi, terlebih itu dalam penggunaan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman penonton semuanya. Saya Ruby Firmansyah dan juga tim RMP Intech mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.